Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Betapa bahagianya kamu waktu itu. Galatia 4 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Satu kali Coki dibelikan motor baru oleh ayahnya. Coki sangat senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Ayah dan ibunya pun turut merasa senang ketika Coki bahagia. Beberapa minggu kemudian, Coki membuat ayahnya kecewa dengan memodifikasi motor barunya itu. Spion aslinya dilepas, knalpotnya diganti racing, juga diubah warna catnya. Coki ditegur oleh ayahnya karena motor barunya jadi jelek. Bukan berarti sang ayah membencinya, melainkan supaya Coki tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal yang sama pernah terjadi antara Rasul Paulus dengan jemaat di Galatia. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa ketika ia memberitakan Injil kepada mereka, Injil itu telah memberi kebahagiaan. Paulus berkata, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Namun perubahan terjadi dalam jemaat Galatia ketika Paulus menasihati mereka. Mereka menganggap Paulus sebagai musuh. Hal inilah yang membuat Paulus tidak bahagia. Namun Paulus tetap sabar menunggu jemaat Galatia berbalik kepada Kristus, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam mereka. Paulus rindu untuk berbicara, mengajar, serta menolong jemaat untuk bertumbuh dalam Injil Yesus Kristus. Terkadang kita bertemu dengan orang seperti jemaat Galatia, saudaraku. Ketika kita menyampaikan kebenaran kepadanya, justru kita malah dimusuhi. Apabila peristiwa itu terjadi, bagaimana respon kita? Apakah kita akan mengabaikannya karena perlakuannya terhadap kita? Ataukah bersikap seperti Paulus yang tetap sabar berjuang untuk mereka dengan tidak putus asa? Marilah kita bersikap seperti Kristus yang sabar menantikan perubahan orang berdosa. Kita harus berjuang untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sabar menghadapi musuh kita, sama seperti Kristus yang sabar ketika kita masih memusuhinya. Tuhan Yesus memberkati.